kumpul di pinggir pantai, setelah turun dari sebuah kapal kayu. Dalam rombongan terlihat pengungsi laki-laki dan perempuan dewasa serta anak-anak, dengan jumlah 139 orang. Camat Sukajaya Syahrial melalui sambungan telepon kepada Kompas.com mengatakan, para imigran Rohingya tersebut mendarat di pesisir Sabang itu sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Para pengungsi menggunakan perahu kayu yang berbentuk dan berwarna sama dengan sebelumnya. Syahrial mengaku belum bisa memutuskan akan menempatkan para pengungsi tersebut di mana. Warga setempat juga terlihat membawa bantuan yang diberikan untuk para pengungsi Rohingya. Di antaranya, makanan, pakaian layak pakai, selimut, dan bantuan lainnya. Kasihan sekali karena banyak anak-anak dan bayi, jadi saya bawa barang yang semampu saya bawa, seperti selimut ini, ujar Rohani 49, warga Gampong Iemeli, Sabang. Kecik Kepala Desa Lemeli Sabang, Dova Fadli menyebutkan, warga desa memberi bantuan darurat untuk sementara. Namun dia mengaku tak bisa menampung para pengungsi. Secara kemanusiaan kami prihatin, dan sudah memberi bantuan darurat seperti makanan dan minuman. Namun kami kurang bisa jika pengungsi ditampung di desa, karena kondisi ekonomi warga yang juga tidak berlebihan. Dan juga tidak ada tempat yang cocok. Jadi jika bisa boleh dipindahkan ke tempat yang lebih baik, katanya. Dalam kesempatan tersebut, salah satu pengungsi Rohingya, Muhammad Idris 40 mengatakan, rombongan mereka lari dari Bangladesh dikarenakan ketidaknyamanan di negeri tersebut. Lanjut Idris, mereka berlayar tanpa arah dan tujuan, sehingga ketika terlihat ada negara lain di dekat jalur pelayaran, mereka pun singgah. Ia mengatakan, mereka singgah ke negara-negara terdekat dengan harapan bisa menerima kehadiran rombongannya. Mengingat mereka sudah terombang-ambing di atas laut selama 27 hari. Lebih lanjut, Idris menambahkan, ia dan keluarganya masing-masing harus membayar sebesar Rp20.000 mata uang Bangladesh agar bisa berlayar bersama kapal tersebut. Tak hanya itu, ia mengaku ada 6 rombongan kapal lagi dari golongannya yang masih berada di lautan. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Beredar sebuah video pengungsi Rohingya protes diduga gegara tak puas dengan nasi, lauk, dan sayur pemberian warga di Aceh. Menurut mereka, porsinya kurang besar untuk mereka. Unggahan akun Instagram @terangmedia pada Selasa 29 November 2023. Terlihat si perekam menampilkan puluhan pengungsi Rohingya duduk menyantap hidangan yang telah disediakan. Hidangan tersebut meliputi nasi bungkus dengan lauk dan sayur. Dituliskan pada keterangan unggahan bahwa para pengungsi Rohingya tak puas. Menurut mereka, porsi nasi bungkus yang disediakan tidak begitu banyak. Kejadian bermula saat si perekam bertanya kepada seorang pengungsi. Pengungsi itu nampak memberikan isyarat dengan tangannya, menunjukkan ukuran porsi nasi dengan tangannya. Sehingga si perekam video menyimpulkan yang dimaksud adalah ukuran porsi makanan tersebut. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Ini sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Oh. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit katanya. Enak? Nice? Enak? Oke. Nice.
Kapal yang berisi lebih 200 pengungsi Muslim Rohingya ditolak warga saat memasuki Kuala Pawon, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Kapal tersebut merupakan rombongan pengungsi gelombang ketiga yang datang dalam bulan ini. Dalam video yang dilansir dari BBC Indonesia, terlihat warga Myanmar tersebut diminta untuk kembali ke kapal mereka oleh beberapa aparat berseragam. Sebelumnya ratusan pengungsi Rohingya berhasil mendarat di Rana Rencong dalam 2 gelombang. Masih dari BBC Indonesia, total 343 pengungsi sekarang berada di penampungan sementara gedung Yayasan Minaraya. Dari jumlah itu terdapat 103 anak-anak dan balita. Meskipun menolak kedatangan pengungsi, ratusan warga sempat memberikan bungkusan berisi makanan dan pakaian bekas kepada para pengungsi sebelum akhirnya mengusir mereka kembali ke dalam kapal. Para pengungsi kembali melanjutkan perjalanan bertaruh nyawa. Sementara itu, menurut sosiolog Universitas Asia Kuala, Siri Ikramotoun, sikap penolakan warga Aceh ini lantaran akumulasi pengalaman tidak menyenangkan dari hubungan interaksi dengan pengungsi Rohingya selama bertahun-tahun. Oh, mà depan ni je dia. Mudah. Hai. Dah mula ni. Go mari bye. Baru-baru ini kembali ramai dibicarakan tentang pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. Dilaporkan serambinews.com, kapal kayu yang penuh dengan para pengungsi Rohingya terlihat mendekati bibir pantai pada Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Kedatangan imigran yang begitu banyak itu membuat warga pantai Gampong Kuala Pawon, Kecamatan Jangkabiren, Aceh menolak pendaratan kapal pengungsi Rohingya. Ditolak warga, kapal yang panjangnya sekitar 50 meter itu tampak terombang-ambing oleh ombak. Sedangkan di pantai terlihat beberapa warga berjaga agar kapal itu tidak berlabuh. Gecik atau Kades Kuala Pawon, Muhtar, mengatakan kapal itu mulai disadari keberadaannya oleh warga pada sekitar 04.50 waktu Indonesia Barat. Beberapa warga kemudian bergerak untuk mencegah kapal itu berlabuh. Lantas, siapa sebenarnya etnis Rohingya dan mengapa warga Aceh menolaknya? Mengutip Al Jazeera, Rohingya merupakan kelompok etnis yang mayoritas beragama Islam. Mereka berasal dari Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Orang Rohingya berbicara dalam bahasa Rohingya atau Ruwaingya. Dialek ini berbeda dengan dialek lain yang digunakan di Myanmar. Sejarawan meyakini, warga Rohingya telah tinggal di wilayah bernama Arakan yang kini berada di Myanmar bagian barat sejak awal abad ke-12. Namun, saat Myanmar masih menjadi wilayah India di bawah penjajahan Inggris pada 1824 hingga 1948, terjadi migrasi pekerja dari India dan Bangladesh. Orang Rohingya yang beragama Islam dianggap sebagai orang Bengali dari Bangladesh yang penduduknya mayoritas Islam. Ketika Myanmar merdeka, pemerintah menganggap migrasi di masa penjajahan sebagai tindakan ilegal dan menolak kewarganegaraan orang Rohingya. Etnis Rohingya tidak dianggap sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di negara tersebut. Pemerintah Myanmar bahkan menolak memberi mereka kewarganegaraan sejak 1982. Hampir seluruh warga Rohingya tinggal di wilayah Myanmar yang kini bernama Rakhine. Mereka tidak boleh keluar dari salah satu wilayah termiskin di negara tersebut tanpa izin pemerintah. Akibatnya, mereka kesulitan untuk belajar, menikah, menjalankan agama, bekerja, dan mendapatkan layanan kependudukan. Sementara itu, menurut Gecik atau Kades Kuala Pawon,
Mukhtar, alasan masyarakat menolak para pengungsi Rohingya tersebut karena khawatir mereka akan mendatangkan banyak masalah. Kekhawatiran tersebut muncul berdasarkan pengalaman sebelumnya, yakni saat para pengungsi Rohingya mendarat di Jangka pada tanggal 6 Maret tahun 2020. Kala itu para pengungsi Rohingya mendarat di pesisir Gampong Alue Buya Pasi, Jangka. Penolakan dilakukan agar kawasan mereka tetap aman. 139 pengungsi Rohingya kembali mendarat di Sabang, Aceh, ngaku bayar 3,7 juta rupiah. Ratusan pengungsi Rohingya kembali berlabuh di pesisir pantai Pulau W, Sabang. Mereka mendarat di Pantai Batu Hitam, Jurong Keramat, Gampong Iemeule, pada Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023 dini hari. Hingga Sabtu pagi, warga Rohingya ini masih berkumpul di pinggir pantai, setelah turun dari sebuah kapal kayu. Dalam rombongan terlihat pengungsi laki-laki dan perempuan dewasa serta anak-anak, dengan jumlah 139 orang. Camat Sukajaya Syahrial melalui sambungan telepon kepada Kompas.com mengatakan, para imigran Rohingya tersebut mendarat di pesisir Sabang itu sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Para pengungsi menggunakan perahu kayu yang berbentuk dan berwarna sama dengan sebelumnya. Syahrial mengaku belum bisa memutuskan akan menempatkan para pengungsi tersebut di mana. Warga setempat juga terlihat membawa bantuan yang diberikan untuk para pengungsi Rohingya. Di antaranya, makanan, pakaian layak pakai, selimut, dan bantuan lainnya. Kasihan sekali karena banyak anak-anak dan bayi, jadi saya bawa barang yang semampu saya bawa, seperti selimut ini, ujar Rohani 49, warga Gampong Iemeli, Sabang. Kecik Kepala Desa Lemeli Sabang, Dova Fadli menyebutkan, warga desa memberi bantuan darurat untuk sementara. Namun dia mengaku tak bisa menampung para pengungsi. Secara kemanusiaan kami prihatin, dan sudah memberi bantuan darurat seperti makanan dan minuman. Namun kami kurang bisa jika pengungsi ditampung di desa, karena kondisi ekonomi warga yang juga tidak berlebihan. Dan juga tidak ada tempat yang cocok. Jadi jika bisa boleh dipindahkan ke tempat yang lebih baik, katanya. Dalam kesempatan tersebut, salah satu pengungsi Rohingya, Muhammad Idris 40 mengatakan, rombongan mereka lari dari Bangladesh dikarenakan ketidaknyamanan di negeri tersebut. Lanjut Idris, mereka berlayar tanpa arah dan tujuan, sehingga ketika terlihat ada negara lain di dekat jalur pelayaran, mereka pun singgah. Ia mengatakan, mereka singgah ke negara-negara terdekat dengan harapan bisa menerima kehadiran rombongannya. Mengingat mereka sudah terombang-ambing di atas laut selama 27 hari. Lebih lanjut, Idris menambahkan, ia dan keluarganya masing-masing harus membayar sebesar Rp20.000 mata uang Bangladesh agar bisa berlayar bersama kapal tersebut. Tak hanya itu, ia mengaku ada 6 rombongan kapal lagi dari golongannya yang masih berada di lautan. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Beredar sebuah video pengungsi Rohingya protes diduga gegara tak puas dengan nasi, lauk, dan sayur pemberian warga di Aceh. Menurut mereka, porsinya kurang besar untuk mereka. Unggahan akun Instagram @terangmedia pada Selasa 29 November 2023. Terlihat si perekam menampilkan puluhan pengungsi Rohingya duduk menyantap hidangan yang telah disediakan. Hidangan tersebut meliputi nasi bungkus dengan lauk dan sayur. Dituliskan pada keterangan unggahan bahwa para pengungsi Rohingya tak puas. Menurut mereka, porsi nasi bungkus yang disediakan tidak begitu banyak. Kejadian bermula saat si perekam bertanya kepada seorang pengungsi. Pengungsi itu nampak memberikan isyarat dengan tangannya, menunjukkan ukuran porsi nasi dengan tangannya. Sehingga si perekam video menyimpulkan yang dimaksud adalah ukuran porsi makanan tersebut. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Ini sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Oh. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit katanya.
Enak? Nice? Enak? Oke. Nice? Kapal yang berisi lebih 200 pengungsi Muslim Rohingya ditolak warga saat memasuki Kuala Pawon, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Kapal tersebut merupakan rombongan pengungsi gelombang ketiga yang datang dalam bulan ini. Dalam video yang dilansir dari BBC Indonesia, terlihat warga Myanmar tersebut diminta untuk kembali ke kapal mereka oleh beberapa aparat berseragam. Sebelumnya ratusan pengungsi Rohingya berhasil mendarat di Rana Rencong dalam 2 gelombang. Masih dari BBC Indonesia, total 343 pengungsi sekarang berada di penampungan sementara gedung Yayasan Minaraya. Dari jumlah itu terdapat 103 anak-anak dan balita. Meskipun menolak kedatangan pengungsi, ratusan warga sempat memberikan bungkusan berisi makanan dan pakaian bekas kepada para pengungsi sebelum akhirnya mengusir mereka kembali ke dalam kapal. Para pengungsi kembali melanjutkan perjalanan bertaruh nyawa. Sementara itu, menurut sosiolog Universitas Asia Kuala, Siri Ikramotoun, sikap penolakan warga Aceh ini lantaran akumulasi pengalaman tidak menyenangkan dari hubungan interaksi dengan pengungsi Rohingya selama bertahun-tahun. Oh, mah depannya yang jadi bagian. Udah. Hai. Udah lagi. Mari baik. Baru-baru ini kembali ramai dibicarakan tentang pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. Dilaporkan serambinews.com, kapal kayu yang penuh dengan para pengungsi Rohingya terlihat mendekati bibir pantai pada Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Kedatangan imigran yang begitu banyak itu membuat warga pantai Gampong Kuala Pawon, Kecamatan Jangkabiren, Aceh menolak pendaratan kapal pengungsi Rohingya. Ditolak warga, kapal yang panjangnya sekitar 50 meter itu tampak terombang-ambing oleh ombak. Sedangkan di pantai terlihat beberapa warga berjaga agar kapal itu tidak berlabuh. Gecik atau Kades Kuala Pawon, Muhtar, mengatakan kapal itu mulai disadari keberadaannya oleh warga pada sekitar 04.50 waktu Indonesia Barat. Beberapa warga kemudian bergerak untuk mencegah kapal itu berlabuh. Lantas, siapa sebenarnya etnis Rohingya dan mengapa warga Aceh menolaknya? Mengutip Al Jazeera, Rohingya merupakan kelompok etnis yang mayoritas beragama Islam. Mereka berasal dari Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Orang Rohingya berbicara dalam bahasa Rohingya atau Ruwaingya. Dialek ini berbeda dengan dialek lain yang digunakan di Myanmar. Sejarawan meyakini, warga Rohingya telah tinggal di wilayah bernama Arakan yang kini berada di Myanmar bagian barat sejak awal abad ke-12. Namun,
Saat Myanmar masih menjadi wilayah India di bawah penjajahan Inggris pada 1824 hingga 1948, terjadi migrasi pekerja dari India dan Bangladesh. Orang Rohingya yang beragama Islam dianggap sebagai orang Bengali dari Bangladesh yang penduduknya mayoritas Islam. Ketika Myanmar merdeka, pemerintah menganggap migrasi di masa penjajahan sebagai tindakan ilegal dan menolak kewarganegaraan orang Rohingya. Etnis Rohingya tidak dianggap sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di negara tersebut. Pemerintah Myanmar bahkan menolak memberi mereka kewarganegaraan sejak 1982. Hampir seluruh warga Rohingya tinggal di wilayah Myanmar yang kini bernama Rakhine. Mereka tidak boleh keluar dari salah satu wilayah termiskin di negara tersebut tanpa izin pemerintah. Akibatnya, mereka kesulitan untuk belajar, menikah, menjalankan agama, bekerja, dan mendapatkan layanan kependudukan. Sementara itu, menurut Gecik atau Kades Kuala Pawon, Mukhtar, alasan masyarakat menolak para pengungsi Rohingya tersebut karena khawatir mereka akan mendatangkan banyak masalah. Kekhawatiran tersebut muncul berdasarkan pengalaman sebelumnya, yakni saat para pengungsi Rohingya mendarat di Jangka pada tanggal 6 Maret tahun 2020. Kala itu para pengungsi Rohingya mendarat di pesisir Gampong Alue Buya Pasi, Jangka. Penolakan dilakukan agar kawasan mereka tetap aman. 139 pengungsi Rohingya kembali mendarat di Sabang, Aceh, ngaku bayar 3,7 juta rupiah. Ratusan pengungsi Rohingya kembali berlabuh di pesisir pantai Pulau W, Sabang. Mereka mendarat di Pantai Batu Hitam, Jurong Keramat, Gampong Iemeule, pada Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023 dini hari. Hingga Sabtu pagi, warga Rohingya ini masih berkumpul di pinggir pantai, setelah turun dari sebuah kapal kayu. Dalam rombongan terlihat pengungsi laki-laki dan perempuan dewasa serta anak-anak, dengan jumlah 139 orang. Camat Sukajaya Syahrial melalui sambungan telepon kepada Kompas.com mengatakan, para imigran Rohingya tersebut mendarat di pesisir Sabang itu sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Para pengungsi menggunakan perahu kayu yang berbentuk dan berwarna sama dengan sebelumnya. Syahrial mengaku belum bisa memutuskan akan menempatkan para pengungsi tersebut di mana. Warga setempat juga terlihat membawa bantuan yang diberikan untuk para pengungsi Rohingya. Di antaranya, makanan, pakaian layak pakai, selimut, dan bantuan lainnya. Kasihan sekali karena banyak anak-anak dan bayi, jadi saya bawa barang yang semampu saya bawa, seperti selimut ini, ujar Rohani 49, warga Gampong Iemeli, Sabang. Kecik Kepala Desa Lemeli Sabang, Dova Fadli menyebutkan, warga desa memberi bantuan darurat untuk sementara. Namun dia mengaku tak bisa menampung para pengungsi. Secara kemanusiaan kami prihatin, dan sudah memberi bantuan darurat seperti makanan dan minuman. Namun kami kurang bisa jika pengungsi ditampung di desa, karena kondisi ekonomi warga yang juga tidak berlebihan. Dan juga tidak ada tempat yang cocok. Jadi jika bisa boleh dipindahkan ke tempat yang lebih baik, katanya. Dalam kesempatan tersebut, salah satu pengungsi Rohingya, Muhammad Idris 40 mengatakan, rombongan mereka lari dari Bangladesh dikarenakan ketidaknyamanan di negeri tersebut. Lanjut Idris, mereka berlayar tanpa arah dan tujuan, sehingga ketika terlihat ada negara lain di dekat jalur pelayaran, mereka pun singgah. Ia mengatakan, mereka singgah ke negara-negara terdekat dengan harapan bisa menerima kehadiran rombongannya. Mengingat mereka sudah terombang-ambing di atas laut selama 27 hari. Lebih lanjut, Idris menambahkan, ia dan keluarganya masing-masing harus membayar sebesar Rp20.000 mata uang Bangladesh agar bisa berlayar bersama kapal tersebut. Tak hanya itu, ia mengaku ada 6 rombongan kapal lagi dari golongannya yang masih berada di lautan. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Beredar sebuah video pengungsi Rohingya protes diduga gegara tak puas dengan nasi, lauk, dan sayur pemberian warga di Aceh. Menurut mereka, porsinya kurang besar untuk mereka. Unggahan akun Instagram @terangmedia pada Selasa 29 November 2023. Terlihat si perekam menampilkan puluhan pengungsi Rohingya duduk menyantap hidangan yang telah disediakan.
Hidangan tersebut meliputi nasi bungkus dengan lauk dan sayur. Dituliskan pada keterangan unggahan bahwa para pengungsi Rohingya tak puas. Menurut mereka, porsi nasi bungkus yang disediakan tidak begitu banyak. Kejadian bermula saat si perekam bertanya kepada seorang pengungsi. Pengungsi itu nampak memberikan isyarat dengan tangannya, menunjukkan ukuran porsi nasi dengan tangannya. Sehingga si perekam video menyimpulkan yang dimaksud adalah ukuran porsi makanan tersebut. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Ini sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Oh. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit katanya. Enak? Nice? Enak? Oke. Nice? Kapal yang berisi lebih 200 pengungsi Muslim Rohingya ditolak warga saat memasuki Kuala Pawon, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Kapal tersebut merupakan rombongan pengungsi gelombang ketiga yang datang dalam bulan ini. Dalam video yang dilansir dari BBC Indonesia, terlihat warga Myanmar tersebut diminta untuk kembali ke kapal mereka oleh beberapa aparat berseragam. Sebelumnya ratusan pengungsi Rohingya berhasil mendarat di Rana Rencong dalam 2 gelombang. Masih dari BBC Indonesia, total 343 pengungsi sekarang berada di penampungan sementara gedung Yayasan Minaraya. Dari jumlah itu terdapat 103 anak-anak dan balita. Meskipun menolak kedatangan pengungsi, ratusan warga sempat memberikan bungkusan berisi makanan dan pakaian bekas kepada para pengungsi sebelum akhirnya mengusir mereka kembali ke dalam kapal. Para pengungsi kembali melanjutkan perjalanan bertaruh nyawa. Sementara itu, menurut sosiolog Universitas Asia Kuala, Siri Ikramotoun, sikap penolakan warga Aceh ini lantaran akumulasi pengalaman tidak menyenangkan dari hubungan interaksi dengan pengungsi Rohingya selama bertahun-tahun. Oh, mah depannya juga mudah. Hai. Udah. Mari baik. Baru-baru ini kembali ramai dibicarakan tentang pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. Dilaporkan serambinews.com, kapal kayu yang penuh dengan para pengungsi Rohingya terlihat mendekati bibir pantai pada Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Kedatangan imigran yang begitu banyak itu membuat warga pantai Gampong Kuala Pawon
Kecamatan Jangkabiren, Aceh menolak pendaratan kapal pengungsi Rohingya. Ditolak warga, kapal yang panjangnya sekitar 50 meter itu tampak terombang-ambing oleh ombak. Sedangkan di pantai terlihat beberapa warga berjaga agar kapal itu tidak berlabuh. Gecik atau Kades Kuala Pawon, Mukhtar, mengatakan kapal itu mulai disadari keberadaannya oleh warga pada sekitar 04.50 waktu Indonesia Barat. Beberapa warga kemudian bergerak untuk mencegah kapal itu berlabuh. Lantas, siapa sebenarnya etnis Rohingya dan mengapa warga Aceh menolaknya? Mengutip Al Jazeera, Rohingya merupakan kelompok etnis yang mayoritas beragama Islam. Mereka berasal dari Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Orang Rohingya berbicara dalam bahasa Rohingya atau Ruwaingya. Dialek ini berbeda dengan dialek lain yang digunakan di Myanmar. Sejarawan meyakini, warga Rohingya telah tinggal di wilayah bernama Arakan yang kini berada di Myanmar bagian barat sejak awal abad ke-12. Namun, saat Myanmar masih menjadi wilayah India di bawah penjajahan Inggris pada 1824 hingga 1948, terjadi migrasi pekerja dari India dan Bangladesh. Orang Rohingya yang beragama Islam dianggap sebagai orang Bengali dari Bangladesh yang penduduknya mayoritas Islam. Ketika Myanmar merdeka, pemerintah menganggap migrasi di masa penjajahan sebagai tindakan ilegal dan menolak kewarganegaraan orang Rohingya. Etnis Rohingya tidak dianggap sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di negara tersebut. Pemerintah Myanmar bahkan menolak memberi mereka kewarganegaraan sejak 1982. Hampir seluruh warga Rohingya tinggal di wilayah Myanmar yang kini bernama Rakhine. Mereka tidak boleh keluar dari salah satu wilayah termiskin di negara tersebut tanpa izin pemerintah. Akibatnya, mereka kesulitan untuk belajar, menikah, menjalankan agama, bekerja, dan mendapatkan layanan kependudukan. Sementara itu, menurut Gecik atau Kades Kuala Pawon, Mukhtar, alasan masyarakat menolak para pengungsi Rohingya tersebut karena khawatir mereka akan mendatangkan banyak masalah. Kekhawatiran tersebut muncul berdasarkan pengalaman sebelumnya, yakni saat para pengungsi Rohingya mendarat di Jangka pada tanggal 6 Maret tahun 2020. Kala itu para pengungsi Rohingya mendarat di pesisir Gampong Alue Buya Pasi, Jangka. Penolakan dilakukan agar kawasan mereka tetap aman. 139 pengungsi Rohingya kembali mendarat di Sabang, Aceh, ngaku bayar 3,7 juta rupiah. Ratusan pengungsi Rohingya kembali berlabuh di pesisir pantai Pulau Weh, Sabang. Mereka mendarat di Pantai Batu Hitam, Jurong Keramat, Gampong Iemeule, pada Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023 dini hari. Hingga Sabtu pagi, warga Rohingya ini masih berkumpul di pinggir pantai, setelah turun dari sebuah kapal kayu. Dalam rombongan terlihat pengungsi laki-laki dan perempuan dewasa serta anak-anak, dengan jumlah 139 orang. Camat Sukajaya Syahrial melalui sambungan telepon kepada Kompas.com mengatakan, para imigran Rohingya tersebut mendarat di pesisir Sabang itu sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Para pengungsi menggunakan perahu kayu yang berbentuk dan berwarna sama dengan sebelumnya. Syahrial mengaku belum bisa memutuskan akan menempatkan para pengungsi tersebut di mana. Warga setempat juga terlihat membawa bantuan yang diberikan untuk para pengungsi Rohingya. Di antaranya, makanan, pakaian layak pakai, selimut, dan bantuan lainnya. Kasihan sekali karena banyak anak-anak dan bayi, jadi saya bawa barang yang semampu saya bawa, seperti selimut ini, ujar Rohani 49, warga Gampong Iemeli, Sabang. Kecik Kepala Desa Lemeli Sabang, Dova Fadli menyebutkan, warga desa memberi bantuan darurat untuk sementara. Namun dia mengaku tak bisa menampung para pengungsi. Secara kemanusiaan kami prihatin, dan sudah memberi bantuan darurat seperti makanan dan minuman. Namun kami kurang bisa jika pengungsi ditampung di desa, karena kondisi ekonomi warga yang juga tidak berlebihan. Dan juga tidak ada tempat yang cocok. Jadi jika bisa boleh dipindahkan ke tempat yang lebih baik, katanya. Dalam kesempatan tersebut, salah satu pengungsi Rohingya, Muhammad Idris 40 mengatakan, rombongan mereka lari dari Bangladesh dikarenakan ketidaknyamanan di negeri tersebut. Lanjut Idris, mereka berlayar tanpa arah dan tujuan, sehingga ketika terlihat ada negara lain di dekat jalur pelayaran, mereka pun singgah. Ia mengatakan, mereka singgah ke negara-negara terdekat dengan harapan bisa menerima kehadiran rombongannya. Mengingat mereka sudah terombang-ambing di atas laut selama 27 hari.
Lebih lanjut, Idris menambahkan, ia dan keluarganya masing-masing harus membayar sebesar Rp20.000 mata uang Bangladesh agar bisa berlayar bersama kapal tersebut. Tak hanya itu, ia mengaku ada 6 rombongan kapal lagi dari golongannya yang masih berada di lautan. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Beredar sebuah video pengungsi Rohingya protes diduga gegara tak puas dengan nasi, lauk, dan sayur pemberian warga di Aceh. Menurut mereka, porsinya kurang besar untuk mereka. Unggahan akun Instagram @terangmedia pada Selasa 29 November 2023. Terlihat si perekam menampilkan puluhan pengungsi Rohingya duduk menyantap hidangan yang telah disediakan. Hidangan tersebut meliputi nasi bungkus dengan lauk dan sayur. Dituliskan pada keterangan unggahan bahwa para pengungsi Rohingya tak puas. Menurut mereka, porsi nasi bungkus yang disediakan tidak begitu banyak. Kejadian bermula saat si perekam bertanya kepada seorang pengungsi. Pengungsi itu nampak memberikan isyarat dengan tangannya, menunjukkan ukuran porsi nasi dengan tangannya. Sehingga si perekam video menyimpulkan yang dimaksud adalah ukuran porsi makanan tersebut. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Ini sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Oh. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit katanya. Enak? Nice? Enak? Oke. Nice. Kapal yang berisi lebih 200 pengungsi Muslim Rohingya ditolak warga saat memasuki Kuala Pawon, Kabupaten Biroan, Provinsi Aceh. Kapal tersebut merupakan rombongan pengungsi gelombang ketiga yang datang dalam bulan ini. Dalam video yang dilansir dari BBC Indonesia, terlihat warga Myanmar tersebut diminta untuk kembali ke kapal mereka oleh beberapa aparat berseragam. Sebelumnya ratusan pengungsi Rohingya berhasil mendarat di Rana Rencong dalam 2 gelombang. Masih dari BBC Indonesia, total 343 pengungsi sekarang berada di penampungan sementara gedung Yayasan Minaraya. Dari jumlah itu terdapat 103 anak-anak dan balita. Meskipun menolak kedatangan pengungsi, ratusan warga sempat memberikan bungkusan berisi makanan dan pakaian bekas kepada para pengungsi sebelum akhirnya mengusir mereka kembali ke dalam kapal. Para pengungsi kembali melanjutkan perjalanan bertaruh nyawa. Sementara itu, menurut sosiolog Universitas Asia Kuala, Siri Ikram Hotoun, sikap penolakan warga Aceh ini lantaran akumulasi pengalaman tidak menyenangkan dari hubungan interaksi dengan pengungsi Rohingya selama bertahun-tahun. Oh, mah depannya ya juga. Mudah. Hai. Udah lagi. Mari, bye.
Baru-baru ini kembali ramai dibicarakan tentang pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. Dilaporkan serambinews.com, kapal kayu yang penuh dengan para pengungsi Rohingya terlihat mendekati bibir pantai pada Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Kedatangan imigran yang begitu banyak itu membuat warga pantai Gampong Kuala Pawon, Kecamatan Jangkabiren, Aceh menolak pendaratan kapal pengungsi Rohingya. Ditolak warga, kapal yang panjangnya sekitar 50 meter itu tampak terombang-ambing oleh ombak. Sedangkan di pantai terlihat beberapa warga berjaga agar kapal itu tidak berlabuh. Gecik atau Kades Kuala Pawon, Mukhtar, mengatakan kapal itu mulai disadari keberadaannya oleh warga pada sekitar 04.50 waktu Indonesia Barat. Beberapa warga kemudian bergerak untuk mencegah kapal itu berlabuh. Lantas, siapa sebenarnya etnis Rohingya dan mengapa warga Aceh menolaknya? Mengutip Al Jazeera, Rohingya merupakan kelompok etnis yang mayoritas beragama Islam. Mereka berasal dari Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Orang Rohingya berbicara dalam bahasa Rohingya atau Ruwaingya. Dialek ini berbeda dengan dialek lain yang digunakan di Myanmar. Sejarawan meyakini, warga Rohingya telah tinggal di wilayah bernama Arakan yang kini berada di Myanmar bagian barat sejak awal abad ke-12. Namun, saat Myanmar masih menjadi wilayah India di bawah penjajahan Inggris pada 1824 hingga 1948, terjadi migrasi pekerja dari India dan Bangladesh. Orang Rohingya yang beragama Islam dianggap sebagai orang Bengali dari Bangladesh yang penduduknya mayoritas Islam. Ketika Myanmar merdeka, pemerintah menganggap migrasi di masa penjajahan sebagai tindakan ilegal dan menolak kewarganegaraan orang Rohingya. Etnis Rohingya tidak dianggap sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di negara tersebut. Pemerintah Myanmar bahkan menolak memberi mereka kewarganegaraan sejak 1982. Hampir seluruh warga Rohingya tinggal di wilayah Myanmar yang kini bernama Rakhine. Mereka tidak boleh keluar dari salah satu wilayah termiskin di negara tersebut tanpa izin pemerintah. Akibatnya, mereka kesulitan untuk belajar, menikah, menjalankan agama, bekerja, dan mendapatkan layanan kependudukan. Sementara itu, menurut Gecik atau Kades Kuala Pawon, Mukhtar, alasan masyarakat menolak para pengungsi Rohingya tersebut karena khawatir mereka akan mendatangkan banyak masalah. Kekhawatiran tersebut muncul berdasarkan pengalaman sebelumnya, yakni saat para pengungsi Rohingya mendarat di Jangka pada tanggal 6 Maret tahun 2020. Kala itu para pengungsi Rohingya mendarat di pesisir Gampong Alue Buya Pasi, Jangka. Penolakan dilakukan agar kawasan mereka tetap aman. 139 pengungsi Rohingya kembali mendarat di Sabang, Aceh, ngaku bayar 3,7 juta rupiah. Ratusan pengungsi Rohingya kembali berlabuh di pesisir pantai Pulau W, Sabang. Mereka mendarat di Pantai Batu Hitam, Jurong Keramat, Gampong Iemeule, pada Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023 dini hari. Hingga Sabtu pagi, warga Rohingya ini masih berkumpul di pinggir pantai, setelah turun dari sebuah kapal kayu. Dalam rombongan terlihat pengungsi laki-laki dan perempuan dewasa serta anak-anak, dengan jumlah 139 orang. Camat Sukajaya Syahrial melalui sambungan telepon kepada Kompas.com mengatakan, para imigran Rohingya tersebut mendarat di pesisir Sabang itu sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Para pengungsi menggunakan perahu kayu yang berbentuk dan berwarna sama dengan sebelumnya. Syahrial mengaku belum bisa memutuskan akan menempatkan para pengungsi tersebut di mana. Warga setempat juga terlihat membawa bantuan yang diberikan untuk para pengungsi Rohingya. Di antaranya, makanan, pakaian layak pakai, selimut, dan bantuan lainnya. Kasihan sekali karena banyak anak-anak dan bayi, jadi saya bawa barang yang semampu saya bawa, seperti selimut ini, ujar Rohani 49, warga Gampong Iemeli, Sabang. Kecik Kepala Desa Lemeli Sabang, Dova Fadli menyebutkan, warga desa memberi bantuan darurat untuk sementara. Namun dia mengaku tak bisa menampung para pengungsi. Secara kemanusiaan kami prihatin, dan sudah memberi bantuan darurat seperti makanan dan minuman. Namun kami kurang bisa jika pengungsi ditampung di desa, karena kondisi ekonomi warga yang juga tidak berlebihan. Dan juga tidak ada tempat yang cocok. Jadi jika bisa boleh dipindahkan ke tempat yang lebih baik, katanya.
Dalam kesempatan tersebut, salah satu pengungsi Rohingya, Muhammad Idris 40 mengatakan, rombongan mereka lari dari Bangladesh dikarenakan ketidaknyamanan di negeri tersebut. Lanjut Idris, mereka berlayar tanpa arah dan tujuan, sehingga ketika terlihat ada negara lain di dekat jalur pelayaran, mereka pun singgah. Ia mengatakan, mereka singgah ke negara-negara terdekat dengan harapan bisa menerima kehadiran rombongannya. Mengingat mereka sudah terombang-ambing di atas laut selama 27 hari. Lebih lanjut, Idris menambahkan, ia dan keluarganya masing-masing harus membayar sebesar Rp20.000 mata uang Bangladesh agar bisa berlayar bersama kapal tersebut. Tak hanya itu, ia mengaku ada 6 rombongan kapal lagi dari golongannya yang masih berada di lautan. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Beredar sebuah video pengungsi Rohingya protes diduga gegara tak puas dengan nasi, lauk, dan sayur pemberian warga di Aceh. Menurut mereka, porsinya kurang besar untuk mereka. Unggahan akun Instagram @terangmedia pada Selasa 29 November 2023. Terlihat si perekam menampilkan puluhan pengungsi Rohingya duduk menyantap hidangan yang telah disediakan. Hidangan tersebut meliputi nasi bungkus dengan lauk dan sayur. Dituliskan pada keterangan unggahan bahwa para pengungsi Rohingya tak puas. Menurut mereka, porsi nasi bungkus yang disediakan tidak begitu banyak. Kejadian bermula saat si perekam bertanya kepada seorang pengungsi. Pengungsi itu nampak memberikan isyarat dengan tangannya, menunjukkan ukuran porsi nasi dengan tangannya. Sehingga si perekam video menyimpulkan yang dimaksud adalah ukuran porsi makanan tersebut. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Ini sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Oh. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit katanya. Enak? Nice? Enak? Oke. Nice? Kapal yang berisi lebih 200 pengungsi Muslim Rohingya ditolak warga saat memasuki Kuala Pawon, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Kapal tersebut merupakan rombongan pengungsi gelombang ketiga yang datang dalam bulan ini. Dalam video yang dilansir dari BBC Indonesia, terlihat warga Myanmar tersebut diminta untuk kembali ke kapal mereka oleh beberapa aparat berseragam. Sebelumnya ratusan pengungsi Rohingya berhasil mendarat di Rana Rencong dalam 2 gelombang. Masih dari BBC Indonesia, total 343 pengungsi sekarang berada di penampungan sementara gedung Yayasan Minaraya. Dari jumlah itu terdapat 103 anak-anak dan balita. Meskipun menolak kedatangan pengungsi, ratusan warga sempat memberikan bungkusan berisi makanan dan pakaian bekas kepada para pengungsi sebelum akhirnya mengusir mereka kembali ke dalam kapal. Para pengungsi kembali melanjutkan perjalanan bertaruh nyawa. Sementara itu, menurut sosiolog Universitas Asia Kuala, Siri Ikramotoun, sikap penolakan warga Aceh ini lantaran akumulasi pengalaman tidak menyenangkan dari hubungan interaksi dengan pengungsi Rohingya selama bertahun-tahun. Hai.
mudah. Hai. Dah mula Ali. Go mari bhai. Baru-baru ini kembali ramai dibicarakan tentang pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. Dilaporkan serambinews.com, kapal kayu yang penuh dengan para pengungsi Rohingya terlihat mendekati bibir pantai pada Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Kedatangan imigran yang begitu banyak itu membuat warga pantai Gampong Kuala Pawon, Kecamatan Jangkabiren, Aceh menolak pendaratan kapal pengungsi Rohingya. Ditolak warga, kapal yang panjangnya sekitar 50 meter itu tampak terombang-ambing oleh ombak. Sedangkan di pantai terlihat beberapa warga berjaga agar kapal itu tidak berlabuh. Gecik atau Kades Kuala Pawon, Muhtar, mengatakan kapal itu mulai disadari keberadaannya oleh warga pada sekitar 04.50 waktu Indonesia Barat. Beberapa warga kemudian bergerak untuk mencegah kapal itu berlabuh. Lantas, siapa sebenarnya etnis Rohingya dan mengapa warga Aceh menolaknya? Mengutip Al Jazeera, Rohingya merupakan kelompok etnis yang mayoritas beragama Islam. Mereka berasal dari Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Orang Rohingya berbicara dalam bahasa Rohingya atau Ruwaingya. Dialek ini berbeda dengan dialek lain yang digunakan di Myanmar. Sejarawan meyakini, warga Rohingya telah tinggal di wilayah bernama Arakan yang kini berada di Myanmar bagian barat sejak awal abad ke-12. Namun, saat Myanmar masih menjadi wilayah India di bawah penjajahan Inggris pada 1824 hingga 1948, terjadi migrasi pekerja dari India dan Bangladesh. Orang Rohingya yang beragama Islam dianggap sebagai orang Bengali dari Bangladesh yang penduduknya mayoritas Islam. Ketika Myanmar merdeka, pemerintah menganggap migrasi di masa penjajahan sebagai tindakan ilegal dan menolak kewarganegaraan orang Rohingya. Etnis Rohingya tidak dianggap sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di negara tersebut. Pemerintah Myanmar bahkan menolak memberi mereka kewarganegaraan sejak 1982. Hampir seluruh warga Rohingya tinggal di wilayah Myanmar yang kini bernama Rakhine. Mereka tidak boleh keluar dari salah satu wilayah termiskin di negara tersebut tanpa izin pemerintah. Akibatnya, mereka kesulitan untuk belajar, menikah, menjalankan agama, bekerja, dan mendapatkan layanan kependudukan. Sementara itu, menurut Gecik atau Kades Kuala Pawon, Muhtar, alasan masyarakat menolak para pengungsi Rohingya tersebut karena khawatir mereka akan mendatangkan banyak masalah. Kekhawatiran tersebut muncul berdasarkan pengalaman sebelumnya, yakni saat para pengungsi Rohingya mendarat di Jangka pada tanggal 6 Maret tahun 2020. Kala itu para pengungsi Rohingya mendarat di pesisir Gampong Alue Buya Pasi, Jangka. Penolakan dilakukan agar kawasan mereka tetap aman. 139 pengungsi Rohingya kembali mendarat di Sabang Aceh, ngaku bayar 3,7 juta rupiah. Ratusan pengungsi Rohingya kembali berlabuh di pesisir pantai Pulau W, Sabang. Mereka mendarat di Pantai Batu Hitam, Jurong Keramat, Gampong Iemeule, pada Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023 dini hari. Hingga Sabtu pagi, warga Rohingya ini masih berkumpul di pinggir pantai, setelah turun dari sebuah kapal kayu. Dalam rombongan terlihat pengungsi laki-laki dan perempuan dewasa serta anak-anak, dengan jumlah 139 orang. Camat Sukajaya Syahrial melalui sambungan telepon kepada Kompas.com mengatakan, para imigran Rohingya tersebut mendarat di pesisir Sabang itu sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Para pengungsi menggunakan perahu kayu yang berbentuk dan berwarna sama dengan sebelumnya. Syahrial mengaku belum bisa memutuskan akan menempatkan para pengungsi tersebut di mana. Warga setempat juga terlihat membawa bantuan yang diberikan untuk para pengungsi Rohingya. Di antaranya, makanan, pakaian layak pakai, selimut, dan bantuan lainnya.
Kasihan sekali karena banyak anak-anak dan bayi, jadi saya bawa barang yang semampu saya bawa, seperti selimut ini, ujar Rohani 49 warga Gampong Iemeli, Sabang. Kecik Kepala Desa Lemeli Sabang, Dova Fadli menyebutkan, warga desa memberi bantuan darurat untuk sementara. Namun dia mengaku tak bisa menampung para pengungsi. Secara kemanusiaan kami prihatin, dan sudah memberi bantuan darurat seperti makanan dan minuman. Namun kami kurang bisa jika pengungsi ditampung di desa, karena kondisi ekonomi warga yang juga tidak berlebihan. Dan juga tidak ada tempat yang cocok. Jadi jika bisa boleh dipindahkan ke tempat yang lebih baik, katanya. Dalam kesempatan tersebut, salah satu pengungsi Rohingya, Muhammad Idris 40 mengatakan, rombongan mereka lari dari Bangladesh dikarenakan ketidaknyamanan di negeri tersebut. Lanjut Idris, mereka berlayar tanpa arah dan tujuan, sehingga ketika terlihat ada negara lain di dekat jalur pelayaran, mereka pun singgah. Ia mengatakan, mereka singgah ke negara-negara terdekat dengan harapan bisa menerima kehadiran rombongannya. Mengingat mereka sudah terombang-ambing di atas laut selama 27 hari. Lebih lanjut, Idris menambahkan, ia dan keluarganya masing-masing harus membayar sebesar Rp20.000 mata uang Bangladesh agar bisa berlayar bersama kapal tersebut. Tak hanya itu, ia mengaku ada 6 rombongan kapal lagi dari golongannya yang masih berada di lautan. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Beredar sebuah video pengungsi Rohingya protes diduga gegara tak puas dengan nasi, lauk, dan sayur pemberian warga di Aceh. Menurut mereka, porsinya kurang besar untuk mereka. Unggahan akun Instagram @terangmedia pada Selasa 29 November 2023. Terlihat si perekam menampilkan puluhan pengungsi Rohingya duduk menyantap hidangan yang telah disediakan. Hidangan tersebut meliputi nasi bungkus dengan lauk dan sayur. Dituliskan pada keterangan unggahan bahwa para pengungsi Rohingya tak puas. Menurut mereka, porsi nasi bungkus yang disediakan tidak begitu banyak. Kejadian bermula saat si perekam bertanya kepada seorang pengungsi. Pengungsi itu nampak memberikan isyarat dengan tangannya, menunjukkan ukuran porsi nasi dengan tangannya. Sehingga si perekam video menyimpulkan yang dimaksud adalah ukuran porsi makanan tersebut. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Ini sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Oh. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit katanya. Enak? Nice? Enak? Oke. Nice? Kapal yang berisi lebih 200 pengungsi Muslim Rohingya ditolak warga saat memasuki Kuala Pawon, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Kapal tersebut merupakan rombongan pengungsi gelombang ketiga yang datang dalam bulan ini. Dalam video yang dilansir dari BBC Indonesia, terlihat warga Myanmar tersebut diminta untuk kembali ke kapal mereka oleh beberapa aparat berseragam. Sebelumnya ratusan pengungsi Rohingya berhasil mendarat di Rana Rencong dalam 2 gelombang. Masih dari BBC Indonesia, total 343 pengungsi sekarang berada di penampungan sementara gedung Yayasan Minaraya. Dari jumlah itu terdapat 103 anak-anak dan balita.
Meskipun menolak kedatangan pengungsi, ratusan warga sempat memberikan bungkusan berisi makanan dan pakaian bekas kepada para pengungsi sebelum akhirnya mengusir mereka kembali ke dalam kapal. Para pengungsi kembali melanjutkan perjalanan bertaruh nyawa. Sementara itu, menurut sosiolog Universitas Asia Kuala, Siri Ikramotoun, sikap penolakan warga Aceh ini lantaran akumulasi pengalaman tidak menyenangkan dari hubungan interaksi dengan pengungsi Rohingya selama bertahun-tahun. Oh, mah depannya juga kan. Udah. Hai. Udah Ali. Mari baik. Baru-baru ini kembali ramai dibicarakan tentang pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. Dilaporkan serambinews.com, kapal kayu yang penuh dengan para pengungsi Rohingya terlihat mendekati bibir pantai pada Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Kedatangan imigran yang begitu banyak itu membuat warga pantai Gampong Kuala Pawon, Kecamatan Jangkabiren, Aceh menolak pendaratan kapal pengungsi Rohingya. Ditolak warga, kapal yang panjangnya sekitar 50 meter itu tampak terombang-ambing oleh ombak. Sedangkan di pantai terlihat beberapa warga berjaga agar kapal itu tidak berlabuh. Gecik atau Kades Kuala Pawon, Muhtar, mengatakan kapal itu mulai disadari keberadaannya oleh warga pada sekitar 04.50 waktu Indonesia Barat. Beberapa warga kemudian bergerak untuk mencegah kapal itu berlabuh. Lantas, siapa sebenarnya etnis Rohingya dan mengapa warga Aceh menolaknya? Mengutip Al Jazeera, Rohingya merupakan kelompok etnis yang mayoritas beragama Islam. Mereka berasal dari Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Orang Rohingya berbicara dalam bahasa Rohingya atau Ruwaingya. Dialek ini berbeda dengan dialek lain yang digunakan di Myanmar. Sejarawan meyakini, warga Rohingya telah tinggal di wilayah bernama Arakan yang kini berada di Myanmar bagian barat sejak awal abad ke-12. Namun, saat Myanmar masih menjadi wilayah India di bawah penjajahan Inggris pada 1824 hingga 1948, terjadi migrasi pekerja dari India dan Bangladesh. Orang Rohingya yang beragama Islam dianggap sebagai orang Bengali dari Bangladesh yang penduduknya mayoritas Islam. Ketika Myanmar merdeka, pemerintah menganggap migrasi di masa penjajahan sebagai tindakan ilegal dan menolak kewarganegaraan orang Rohingya. Etnis Rohingya tidak dianggap sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di negara tersebut. Pemerintah Myanmar bahkan menolak memberi mereka kewarganegaraan sejak 1982. Hampir seluruh warga Rohingya tinggal di wilayah Myanmar yang kini bernama Rakhine. Mereka tidak boleh keluar dari salah satu wilayah termiskin di negara tersebut tanpa izin pemerintah. Akibatnya, mereka kesulitan untuk belajar, menikah, menjalankan agama, bekerja, dan mendapatkan layanan kependudukan. Sementara itu, menurut Gecik atau Kades Kuala Pawon, Muhtar, alasan masyarakat menolak para pengungsi Rohingya tersebut karena khawatir mereka akan mendatangkan banyak masalah. Kekhawatiran tersebut muncul berdasarkan pengalaman sebelumnya, yakni saat para pengungsi Rohingya mendarat di Jangka pada tanggal 6 Maret tahun 2020. Kala itu para pengungsi Rohingya mendarat di pesisir Gampong Alue Buya Pasi, Jangka. Penolakan dilakukan agar kawasan mereka tetap aman. 139 pengungsi Rohingya kembali mendarat di Sabang, Aceh, ngaku bayar 3,7 juta rupiah. Ratusan pengungsi Rohingya kembali berlabuh di pesisir pantai Pulau W, Sabang. Mereka mendarat di Pantai Batu Hitam, Jurong Keramat, Gampong Iemeule,
pada Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023 dini hari. Hingga Sabtu pagi, warga Rohingya ini masih berkumpul di pinggir pantai, setelah turun dari sebuah kapal kayu. Dalam rombongan terlihat pengungsi laki-laki dan perempuan dewasa serta anak-anak, dengan jumlah 139 orang. Camat Sukajaya Syahrial melalui sambungan telepon kepada Kompas.com mengatakan, para imigran Rohingya tersebut mendarat di pesisir Sabang itu sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Para pengungsi menggunakan perahu kayu yang berbentuk dan berwarna sama dengan sebelumnya. Syahrial mengaku belum bisa memutuskan akan menempatkan para pengungsi tersebut di mana. Warga setempat juga terlihat membawa bantuan yang diberikan untuk para pengungsi Rohingya. Di antaranya, makanan, pakaian layak pakai, selimut, dan bantuan lainnya. Kasihan sekali karena banyak anak-anak dan bayi, jadi saya bawa barang yang semampu saya bawa, seperti selimut ini, ujar Rohani 49, warga Gampong Iemeli, Sabang. Kecik Kepala Desa Lemeli Sabang, Dova Fadli menyebutkan, warga desa memberi bantuan darurat untuk sementara. Namun dia mengaku tak bisa menampung para pengungsi. Secara kemanusiaan kami prihatin, dan sudah memberi bantuan darurat seperti makanan dan minuman. Namun kami kurang bisa jika pengungsi ditampung di desa, karena kondisi ekonomi warga yang juga tidak berlebihan. Dan juga tidak ada tempat yang cocok. Jadi jika bisa boleh dipindahkan ke tempat yang lebih baik, katanya. Dalam kesempatan tersebut, salah satu pengungsi Rohingya, Muhammad Idris 40 mengatakan, rombongan mereka lari dari Bangladesh dikarenakan ketidaknyamanan di negeri tersebut. Lanjut Idris, mereka berlayar tanpa arah dan tujuan, sehingga ketika terlihat ada negara lain di dekat jalur pelayaran, mereka pun singgah. Ia mengatakan, mereka singgah ke negara-negara terdekat dengan harapan bisa menerima kehadiran rombongannya. Mengingat mereka sudah terombang-ambing di atas laut selama 27 hari. Lebih lanjut, Idris menambahkan, ia dan keluarganya masing-masing harus membayar sebesar Rp20.000 mata uang Bangladesh agar bisa berlayar bersama kapal tersebut. Tak hanya itu, ia mengaku ada 6 rombongan kapal lagi dari golongannya yang masih berada di lautan. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Beredar sebuah video pengungsi Rohingya protes diduga gegara tak puas dengan nasi, lauk, dan sayur pemberian warga di Aceh. Menurut mereka, porsinya kurang besar untuk mereka. Unggahan akun Instagram @terangmedia pada Selasa 29 November 2023. Terlihat si perekam menampilkan puluhan pengungsi Rohingya duduk menyantap hidangan yang telah disediakan. Hidangan tersebut meliputi nasi bungkus dengan lauk dan sayur. Dituliskan pada keterangan unggahan bahwa para pengungsi Rohingya tak puas. Menurut mereka, porsi nasi bungkus yang disediakan tidak begitu banyak. Kejadian bermula saat si perekam bertanya kepada seorang pengungsi. Pengungsi itu nampak memberikan isyarat dengan tangannya, menunjukkan ukuran porsi nasi dengan tangannya. Sehingga si perekam video menyimpulkan yang dimaksud adalah ukuran porsi makanan tersebut. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Ini sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Oh. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit katanya. Enak? Nice? Enak? Oke. Nice?
Kapal yang berisi lebih 200 pengungsi Muslim Rohingya ditolak warga saat memasuki Kuala Pawon, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Kapal tersebut merupakan rombongan pengungsi gelombang ketiga yang datang dalam bulan ini. Dalam video yang dilansir dari BBC Indonesia, terlihat warga Myanmar tersebut diminta untuk kembali ke kapal mereka oleh beberapa aparat berseragam. Sebelumnya ratusan pengungsi Rohingya berhasil mendarat di Rana Rencong dalam 2 gelombang. Masih dari BBC Indonesia, total 343 pengungsi sekarang berada di penampungan sementara gedung Yayasan Minaraya. Dari jumlah itu terdapat 103 anak-anak dan balita. Meskipun menolak kedatangan pengungsi, ratusan warga sempat memberikan bungkusan berisi makanan dan pakaian bekas kepada para pengungsi sebelum akhirnya mengusir mereka kembali ke dalam kapal. Para pengungsi kembali melanjutkan perjalanan bertaruh nyawa. Sementara itu, menurut sosiolog Universitas Asia Kuala, Siri Ikram Hotoun, sikap penolakan warga Aceh ini lantaran akumulasi pengalaman tidak menyenangkan dari hubungan interaksi dengan pengungsi Rohingya selama bertahun-tahun. Oh, mah depannya anjir kan. Udah. Hai. Udah Ali. Mari baik. Baru-baru ini kembali ramai dibicarakan tentang pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. Dilaporkan serambinews.com, kapal kayu yang penuh dengan para pengungsi Rohingya terlihat mendekati bibir pantai pada Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Kedatangan imigran yang begitu banyak itu membuat warga pantai Gampong Kuala Pawon, Kecamatan Jangkabiren, Aceh menolak pendaratan kapal pengungsi Rohingya. Ditolak warga, kapal yang panjangnya sekitar 50 meter itu tampak terombang-ambing oleh ombak. Sedangkan di pantai terlihat beberapa warga berjaga agar kapal itu tidak berlabuh. Gecik atau Kades Kuala Pawon, Muhtar, mengatakan kapal itu mulai disadari keberadaannya oleh warga pada sekitar 04.50 waktu Indonesia Barat. Beberapa warga kemudian bergerak untuk mencegah kapal itu berlabuh. Lantas, siapa sebenarnya etnis Rohingya dan mengapa warga Aceh menolaknya? Mengutip Al Jazeera, Rohingya merupakan kelompok etnis yang mayoritas beragama Islam. Mereka berasal dari Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Orang Rohingya berbicara dalam bahasa Rohingya atau Ruwaingya. Dialek ini berbeda dengan dialek lain yang digunakan di Myanmar. Sejarawan meyakini, warga Rohingya telah tinggal di wilayah bernama Arakan yang kini berada di Myanmar bagian barat sejak awal abad ke-12. Namun, saat Myanmar masih menjadi wilayah India di bawah penjajahan Inggris pada 1824 hingga 1948, terjadi migrasi pekerja dari India dan Bangladesh. Orang Rohingya yang beragama Islam dianggap sebagai orang Bengali dari Bangladesh yang penduduknya mayoritas Islam. Ketika Myanmar merdeka, pemerintah menganggap migrasi di masa penjajahan sebagai tindakan ilegal dan menolak kewarganegaraan orang Rohingya. Etnis Rohingya tidak dianggap sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di negara tersebut. Pemerintah Myanmar bahkan menolak memberi mereka kewarganegaraan sejak 1982. Hampir seluruh warga Rohingya tinggal di wilayah Myanmar yang kini bernama Rakhine. Mereka tidak boleh keluar dari salah satu wilayah termiskin di negara tersebut tanpa izin pemerintah. Akibatnya, mereka kesulitan untuk belajar, menikah, menjalankan agama, bekerja, dan mendapatkan layanan kependudukan. Sementara itu, menurut Gecik atau Kades Kuala Pawon, Muhtar,
Alasan masyarakat menolak para pengungsi Rohingya tersebut karena khawatir mereka akan mendatangkan banyak masalah. Kekhawatiran tersebut muncul berdasarkan pengalaman sebelumnya, yakni saat para pengungsi Rohingya mendarat di Jangka pada tanggal 6 Maret tahun 2020. Kala itu para pengungsi Rohingya mendarat di pesisir Gampong Alue Buya Pasi, Jangka. Penolakan dilakukan agar kawasan mereka tetap aman. 139 pengungsi Rohingya kembali mendarat di Sabang, Aceh, ngaku bayar 3,7 juta rupiah. Ratusan pengungsi Rohingya kembali berlabuh di pesisir pantai Pulau W, Sabang. Mereka mendarat di Pantai Batu Hitam, Jurong Keramat, Gampong Iemeule, pada Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023 dini hari. Hingga Sabtu pagi, warga Rohingya ini masih berkumpul di pinggir pantai, setelah turun dari sebuah kapal kayu. Dalam rombongan terlihat pengungsi laki-laki dan perempuan dewasa serta anak-anak, dengan jumlah 139 orang. Camat Sukajaya Syahrial melalui sambungan telepon kepada Kompas.com mengatakan, para imigran Rohingya tersebut mendarat di pesisir Sabang itu sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Para pengungsi menggunakan perahu kayu yang berbentuk dan berwarna sama dengan sebelumnya. Syahrial mengaku belum bisa memutuskan akan menempatkan para pengungsi tersebut di mana. Warga setempat juga terlihat membawa bantuan yang diberikan untuk para pengungsi Rohingya. Di antaranya, makanan, pakaian layak pakai, selimut, dan bantuan lainnya. Kasihan sekali karena banyak anak-anak dan bayi, jadi saya bawa barang yang semampu saya bawa, seperti selimut ini, ujar Rohani 49, warga Gampong Iemeli, Sabang. Kecik Kepala Desa Lemeli Sabang, Dova Fadli menyebutkan, warga desa memberi bantuan darurat untuk sementara. Namun dia mengaku tak bisa menampung para pengungsi. Secara kemanusiaan kami prihatin, dan sudah memberi bantuan darurat seperti makanan dan minuman. Namun kami kurang bisa jika pengungsi ditampung di desa, karena kondisi ekonomi warga yang juga tidak berlebihan. Dan juga tidak ada tempat yang cocok. Jadi jika bisa boleh dipindahkan ke tempat yang lebih baik, katanya. Dalam kesempatan tersebut, salah satu pengungsi Rohingya, Muhammad Idris 40 mengatakan, rombongan mereka lari dari Bangladesh dikarenakan ketidaknyamanan di negeri tersebut. Lanjut Idris, mereka berlayar tanpa arah dan tujuan, sehingga ketika terlihat ada negara lain di dekat jalur pelayaran, mereka pun singgah. Ia mengatakan, mereka singgah ke negara-negara terdekat dengan harapan bisa menerima kehadiran rombongannya. Mengingat mereka sudah terombang-ambing di atas laut selama 27 hari. Lebih lanjut, Idris menambahkan, ia dan keluarganya masing-masing harus membayar sebesar Rp20.000 mata uang Bangladesh agar bisa berlayar bersama kapal tersebut. Tak hanya itu, ia mengaku ada 6 rombongan kapal lagi dari golongannya yang masih berada di lautan. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Beredar sebuah video pengungsi Rohingya protes diduga gegara tak puas dengan nasi, lauk, dan sayur pemberian warga di Aceh. Menurut mereka, porsinya kurang besar untuk mereka. Unggahan akun Instagram @terangmedia pada Selasa 29 November 2023. Terlihat si perekam menampilkan puluhan pengungsi Rohingya duduk menyantap hidangan yang telah disediakan. Hidangan tersebut meliputi nasi bungkus dengan lauk dan sayur. Dituliskan pada keterangan unggahan bahwa para pengungsi Rohingya tak puas. Menurut mereka, porsi nasi bungkus yang disediakan tidak begitu banyak. Kejadian bermula saat si perekam bertanya kepada seorang pengungsi. Pengungsi itu nampak memberikan isyarat dengan tangannya, menunjukkan ukuran porsi nasi dengan tangannya. Sehingga si perekam video menyimpulkan yang dimaksud adalah ukuran porsi makanan tersebut. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Ini nasi. Sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Oh. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit katanya.
Enak? Nice? Enak? Oke. Nice? Kapal yang berisi lebih 200 pengungsi Muslim Rohingya ditolak warga saat memasuki Kuala Pawon, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Kapal tersebut merupakan rombongan pengungsi gelombang ketiga yang datang dalam bulan ini. Dalam video yang dilansir dari BBC Indonesia, terlihat warga Myanmar tersebut diminta untuk kembali ke kapal mereka oleh beberapa aparat berseragam. Sebelumnya ratusan pengungsi Rohingya berhasil mendarat di Rana Rencong dalam 2 gelombang. Masih dari BBC Indonesia, total 343 pengungsi sekarang berada di penampungan sementara gedung Yayasan Minaraya. Dari jumlah itu terdapat 103 anak-anak dan balita. Meskipun menolak kedatangan pengungsi, ratusan warga sempat memberikan bungkusan berisi makanan dan pakaian bekas kepada para pengungsi sebelum akhirnya mengusir mereka kembali ke dalam kapal. Para pengungsi kembali melanjutkan perjalanan bertaruh nyawa. Sementara itu, menurut sosiolog Universitas Asia Kuala, Siri Ikram Hotoun, sikap penolakan warga Aceh ini lantaran akumulasi pengalaman tidak menyenangkan dari hubungan interaksi dengan pengungsi Rohingya selama bertahun-tahun. Oh, mà bán này dự nhà, betul. Hai. Dah mula ni. Mari bang. Baru-baru ini kembali ramai dibicarakan tentang pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. Dilaporkan serambinews.com, kapal kayu yang penuh dengan para pengungsi Rohingya terlihat mendekati bibir pantai pada Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Kedatangan imigran yang begitu banyak itu membuat warga pantai Gampong Kuala Pawon, Kecamatan Jangkabiren, Aceh menolak pendaratan kapal pengungsi Rohingya. Ditolak warga, kapal yang panjangnya sekitar 50 meter itu tampak terombang-ambing oleh ombak. Sedangkan di pantai terlihat beberapa warga berjaga agar kapal itu tidak berlabuh. Gecik atau Kades Kuala Pawon, Muhtar, mengatakan kapal itu mulai disadari keberadaannya oleh warga pada sekitar 04.50 waktu Indonesia Barat. Beberapa warga kemudian bergerak untuk mencegah kapal itu berlabuh. Lantas, siapa sebenarnya etnis Rohingya dan mengapa warga Aceh menolaknya? Mengutip Al Jazeera, Rohingya merupakan kelompok etnis yang mayoritas beragama Islam. Mereka berasal dari Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Orang Rohingya berbicara dalam bahasa Rohingya atau Ruwaingya. Dialek ini berbeda dengan dialek lain yang digunakan di Myanmar. Sejarawan meyakini, warga Rohingya telah tinggal di wilayah bernama Arakan yang kini berada di Myanmar bagian barat sejak awal abad ke-12. Namun,
Saat Myanmar masih menjadi wilayah India di bawah penjajahan Inggris pada 1824 hingga 1948, terjadi migrasi pekerja dari India dan Bangladesh. Orang Rohingya yang beragama Islam dianggap sebagai orang Bengali dari Bangladesh yang penduduknya mayoritas Islam. Ketika Myanmar merdeka, pemerintah menganggap migrasi di masa penjajahan sebagai tindakan ilegal dan menolak kewarganegaraan orang Rohingya. Etnis Rohingya tidak dianggap sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di negara tersebut. Pemerintah Myanmar bahkan menolak memberi mereka kewarganegaraan sejak 1982. Hampir seluruh warga Rohingya tinggal di wilayah Myanmar yang kini bernama Rakhine. Mereka tidak boleh keluar dari salah satu wilayah termiskin di negara tersebut tanpa izin pemerintah. Akibatnya, mereka kesulitan untuk belajar, menikah, menjalankan agama, bekerja, dan mendapatkan layanan kependudukan. Sementara itu, menurut Gecik atau Kades Kuala Pawon, Mukhtar, alasan masyarakat menolak para pengungsi Rohingya tersebut karena khawatir mereka akan mendatangkan banyak masalah. Kekhawatiran tersebut muncul berdasarkan pengalaman sebelumnya, yakni saat para pengungsi Rohingya mendarat di Jangka pada tanggal 6 Maret tahun 2020. Kala itu para pengungsi Rohingya mendarat di pesisir Gampong Alue Buya Pasi, Jangka. Penolakan dilakukan agar kawasan mereka tetap aman. 139 pengungsi Rohingya kembali mendarat di Sabang, Aceh, ngaku bayar 3,7 juta rupiah. Ratusan pengungsi Rohingya kembali berlabuh di pesisir pantai Pulau W, Sabang. Mereka mendarat di Pantai Batu Hitam, Jurong Keramat, Gampong Iemeule, pada Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023 dini hari. Hingga Sabtu pagi, warga Rohingya ini masih berkumpul di pinggir pantai, setelah turun dari sebuah kapal kayu. Dalam rombongan terlihat pengungsi laki-laki dan perempuan dewasa serta anak-anak, dengan jumlah 139 orang. Camat Sukajaya Syahrial melalui sambungan telepon kepada Kompas.com mengatakan, para imigran Rohingya tersebut mendarat di pesisir Sabang itu sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Para pengungsi menggunakan perahu kayu yang berbentuk dan berwarna sama dengan sebelumnya. Syahrial mengaku belum bisa memutuskan akan menempatkan para pengungsi tersebut di mana. Warga setempat juga terlihat membawa bantuan yang diberikan untuk para pengungsi Rohingya. Di antaranya, makanan, pakaian layak pakai, selimut, dan bantuan lainnya. Kasihan sekali karena banyak anak-anak dan bayi, jadi saya bawa barang yang semampu saya bawa, seperti selimut ini, ujar Rohani 49, warga Gampong Iemeli, Sabang. Kecik Kepala Desa Lemeli Sabang, Dova Fadli menyebutkan, warga desa memberi bantuan darurat untuk sementara. Namun dia mengaku tak bisa menampung para pengungsi. Secara kemanusiaan kami prihatin, dan sudah memberi bantuan darurat seperti makanan dan minuman. Namun kami kurang bisa jika pengungsi ditampung di desa, karena kondisi ekonomi warga yang juga tidak berlebihan. Dan juga tidak ada tempat yang cocok. Jadi jika bisa boleh dipindahkan ke tempat yang lebih baik, katanya. Dalam kesempatan tersebut, salah satu pengungsi Rohingya, Muhammad Idris 40 mengatakan, rombongan mereka lari dari Bangladesh dikarenakan ketidaknyamanan di negeri tersebut. Lanjut Idris, mereka berlayar tanpa arah dan tujuan, sehingga ketika terlihat ada negara lain di dekat jalur pelayaran, mereka pun singgah. Ia mengatakan, mereka singgah ke negara-negara terdekat dengan harapan bisa menerima kehadiran rombongannya. Mengingat mereka sudah terombang-ambing di atas laut selama 27 hari. Lebih lanjut, Idris menambahkan, ia dan keluarganya masing-masing harus membayar sebesar Rp20.000 mata uang Bangladesh agar bisa berlayar bersama kapal tersebut. Tak hanya itu, ia mengaku ada 6 rombongan kapal lagi dari golongannya yang masih berada di lautan. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Beredar sebuah video pengungsi Rohingya protes diduga gegara tak puas dengan nasi, lauk, dan sayur pemberian warga di Aceh. Menurut mereka, porsinya kurang besar untuk mereka. Unggahan akun Instagram @terangmedia pada Selasa 29 November 2023. Terlihat si perekam menampilkan puluhan pengungsi Rohingya duduk menyantap hidangan yang telah disediakan.
Hidangan tersebut meliputi nasi bungkus dengan lauk dan sayur. Dituliskan pada keterangan unggahan bahwa para pengungsi Rohingya tak puas. Menurut mereka, porsi nasi bungkus yang disediakan tidak begitu banyak. Kejadian bermula saat si perekam bertanya kepada seorang pengungsi. Pengungsi itu nampak memberikan isyarat dengan tangannya, menunjukkan ukuran porsi nasi dengan tangannya. Sehingga si perekam video menyimpulkan yang dimaksud adalah ukuran porsi makanan tersebut. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Ini sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Oh. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit katanya. Enak? Nice? Enak? Oke. Nice. Kapal yang berisi lebih 200 pengungsi Muslim Rohingya ditolak warga saat memasuki Kuala Pawon, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Kapal tersebut merupakan rombongan pengungsi gelombang ketiga yang datang dalam bulan ini. Dalam video yang dilansir dari BBC Indonesia, terlihat warga Myanmar tersebut diminta untuk kembali ke kapal mereka oleh beberapa aparat berseragam. Sebelumnya ratusan pengungsi Rohingya berhasil mendarat di Rana Rencong dalam 2 gelombang. Masih dari BBC Indonesia, total 343 pengungsi sekarang berada di penampungan sementara gedung Yayasan Minaraya. Dari jumlah itu terdapat 103 anak-anak dan balita. Meskipun menolak kedatangan pengungsi, ratusan warga sempat memberikan bungkusan berisi makanan dan pakaian bekas kepada para pengungsi sebelum akhirnya mengusir mereka kembali ke dalam kapal. Para pengungsi kembali melanjutkan perjalanan bertaruh nyawa. Sementara itu, menurut sosiolog Universitas Asia Kuala, Siri Ikramotoun, sikap penolakan warga Aceh ini lantaran akumulasi pengalaman tidak menyenangkan dari hubungan interaksi dengan pengungsi Rohingya selama bertahun-tahun. Oh, mah depannya yang gitu kan. Udah. Hai. Udah. Mari baik. Baru-baru ini kembali ramai dibicarakan tentang pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. Dilaporkan serambinews.com, kapal kayu yang penuh dengan para pengungsi Rohingya terlihat mendekati bibir pantai pada Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Kedatangan imigran yang begitu banyak itu membuat warga pantai Gampong Kuala Pawon
Kecamatan Jangkabiren, Aceh menolak pendaratan kapal pengungsi Rohingya. Ditolak warga, kapal yang panjangnya sekitar 50 meter itu tampak terombang-ambing oleh ombak. Sedangkan di pantai terlihat beberapa warga berjaga agar kapal itu tidak berlabuh. Gecik atau Kades Kuala Pawon, Muhtar, mengatakan kapal itu mulai disadari keberadaannya oleh warga pada sekitar 04.50 waktu Indonesia Barat. Beberapa warga kemudian bergerak untuk mencegah kapal itu berlabuh. Lantas, siapa sebenarnya etnis Rohingya dan mengapa warga Aceh menolaknya? Mengutip Al Jazeera, Rohingya merupakan kelompok etnis yang mayoritas beragama Islam. Mereka berasal dari Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Orang Rohingya berbicara dalam bahasa Rohingya atau Ruwaingya. Dialek ini berbeda dengan dialek lain yang digunakan di Myanmar. Sejarawan meyakini, warga Rohingya telah tinggal di wilayah bernama Arakan yang kini berada di Myanmar bagian barat sejak awal abad ke-12. Namun, saat Myanmar masih menjadi wilayah India di bawah penjajahan Inggris pada 1824 hingga 1948, terjadi migrasi pekerja dari India dan Bangladesh. Orang Rohingya yang beragama Islam dianggap sebagai orang Bengali dari Bangladesh yang penduduknya mayoritas Islam. Ketika Myanmar merdeka, pemerintah menganggap migrasi di masa penjajahan sebagai tindakan ilegal dan menolak kewarganegaraan orang Rohingya. Etnis Rohingya tidak dianggap sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di negara tersebut. Pemerintah Myanmar bahkan menolak memberi mereka kewarganegaraan sejak 1982. Hampir seluruh warga Rohingya tinggal di wilayah Myanmar yang kini bernama Rakhine. Mereka tidak boleh keluar dari salah satu wilayah termiskin di negara tersebut tanpa izin pemerintah. Akibatnya, mereka kesulitan untuk belajar, menikah, menjalankan agama, bekerja, dan mendapatkan layanan kependudukan. Sementara itu, menurut Gecik atau Kades Kuala Pawon, Muhtar, alasan masyarakat menolak para pengungsi Rohingya tersebut karena khawatir mereka akan mendatangkan banyak masalah. Kekhawatiran tersebut muncul berdasarkan pengalaman sebelumnya, yakni saat para pengungsi Rohingya mendarat di Jangka pada tanggal 6 Maret tahun 2020. Kala itu para pengungsi Rohingya mendarat di pesisir Gampong Alue Buya Pasi, Jangka. Penolakan dilakukan agar kawasan mereka tetap aman. 139 pengungsi Rohingya kembali mendarat di Sabang, Aceh, ngaku bayar 3,7 juta rupiah. Ratusan pengungsi Rohingya kembali berlabuh di pesisir pantai Pulau W, Sabang. Mereka mendarat di Pantai Batu Hitam, Jurong Keramat, Gampong Iemeule, pada Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023 dini hari. Hingga Sabtu pagi, warga Rohingya ini masih berkumpul di pinggir pantai, setelah turun dari sebuah kapal kayu. Dalam rombongan terlihat pengungsi laki-laki dan perempuan dewasa serta anak-anak, dengan jumlah 139 orang. Camat Sukajaya Syahrial melalui sambungan telepon kepada Kompas.com mengatakan, para imigran Rohingya tersebut mendarat di pesisir Sabang itu sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Para pengungsi menggunakan perahu kayu yang berbentuk dan berwarna sama dengan sebelumnya. Syahrial mengaku belum bisa memutuskan akan menempatkan para pengungsi tersebut di mana. Warga setempat juga terlihat membawa bantuan yang diberikan untuk para pengungsi Rohingya. Di antaranya, makanan, pakaian layak pakai, selimut, dan bantuan lainnya. Kasihan sekali karena banyak anak-anak dan bayi, jadi saya bawa barang yang semampu saya bawa, seperti selimut ini, ujar Rohani 49, warga Gampong Iemeli, Sabang. Kecik Kepala Desa Lemeli Sabang, Dova Fadli menyebutkan, warga desa memberi bantuan darurat untuk sementara. Namun dia mengaku tak bisa menampung para pengungsi. Secara kemanusiaan kami prihatin, dan sudah memberi bantuan darurat seperti makanan dan minuman. Namun kami kurang bisa jika pengungsi ditampung di desa, karena kondisi ekonomi warga yang juga tidak berlebihan. Dan juga tidak ada tempat yang cocok. Jadi jika bisa boleh dipindahkan ke tempat yang lebih baik, katanya. Dalam kesempatan tersebut, salah satu pengungsi Rohingya, Muhammad Idris 40 mengatakan, rombongan mereka lari dari Bangladesh dikarenakan ketidaknyamanan di negeri tersebut. Lanjut Idris, mereka berlayar tanpa arah dan tujuan, sehingga ketika terlihat ada negara lain di dekat jalur pelayaran, mereka pun singgah. Ia mengatakan, mereka singgah ke negara-negara terdekat dengan harapan bisa menerima kehadiran rombongannya. Mengingat mereka sudah terombang-ambing di atas laut selama 27 hari.
Lebih lanjut, Idris menambahkan, ia dan keluarganya masing-masing harus membayar sebesar Rp20.000 mata uang Bangladesh agar bisa berlayar bersama kapal tersebut. Tak hanya itu, ia mengaku ada 6 rombongan kapal lagi dari golongannya yang masih berada di lautan. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Beredar sebuah video pengungsi Rohingya protes diduga gegara tak puas dengan nasi, lauk, dan sayur pemberian warga di Aceh. Menurut mereka, porsinya kurang besar untuk mereka. Unggahan akun Instagram @terangmedia pada Selasa 29 November 2023. Terlihat si perekam menampilkan puluhan pengungsi Rohingya duduk menyantap hidangan yang telah disediakan. Hidangan tersebut meliputi nasi bungkus dengan lauk dan sayur. Dituliskan pada keterangan unggahan bahwa para pengungsi Rohingya tak puas. Menurut mereka, porsi nasi bungkus yang disediakan tidak begitu banyak. Kejadian bermula saat si perekam bertanya kepada seorang pengungsi. Pengungsi itu nampak memberikan isyarat dengan tangannya, menunjukkan ukuran porsi nasi dengan tangannya. Sehingga si perekam video menyimpulkan yang dimaksud adalah ukuran porsi makanan tersebut. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Ini sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Oh. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit katanya. Enak? Nice? Enak? Oke. Nice. Kapal yang berisi lebih 200 pengungsi Muslim Rohingya ditolak warga saat memasuki Kuala Pawon, Kabupaten Biroan, Provinsi Aceh. Kapal tersebut merupakan rombongan pengungsi gelombang ketiga yang datang dalam bulan ini. Dalam video yang dilansir dari BBC Indonesia, terlihat warga Myanmar tersebut diminta untuk kembali ke kapal mereka oleh beberapa aparat bersama.